Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan membahas salah satu sifat gereja, yaitu apostolik. Kata apostolik berasal dari bahasa Yunani, yaitu apostolos, yang berarti utusan, suruhan, atau wakil resmi yang diserahi misi tertentu. Dalam sejarah umat Kristiani, kata apostolos kemudian dipakai untuk menyebut para rasul Yesus. Mereka mengalami secara dekat peristiwa Yesus. Tugas mereka sesuai dengan yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, yaitu ajarilah semua bangsa dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka menaati segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepada mereka. Berdasarkan etimologi tersebut, maka arti gereja yang apostolik adalah gereja berasal dari para rasul dan berpegang teguh pada kesaksian iman mereka. Perlu diperhatikan bahwa materi kita pada hari ini berjudul gereja yang apostolik. Maka yang bersifat apostolik itu bukanlah para uskup dan para penggantinya, tetapi gereja dalam segala bidang pelayanannya. Karena keterkaitan antara para rasul dan gereja, maka gereja sekarang mengakui diri sama dengan gereja perdana, yakni gereja para rasul. Hubungan tersebut merupakan hubungan historis. Hubungan historis antara gereja perdana atau gereja para rasul dengan gereja masa kini hendaknya dilihat bukan sebagai pergantian orang, yaitu para rasul kepada para penggantinya, tetapi lebih pada kelangsungan iman dan pengakuan iman gereja. Gereja bersifat apostolik berarti gereja sekarang atau gereja masa kini memiliki kesatuan dan kesamaan fundamental dengan gereja perdana atau gereja para rasul. Tetapi tidak berarti bahwa gereja masa kini terpaku pada gereja perdana. Hidup gereja harus tetap dinamis, yaitu tetap berkembang di bawah bimbingan Roh Kudus dan tetap berpegang pada gereja para rasul sebagai norma imannya. Gereja disebut apostolik karena gereja berhubungan dengan para rasul yang diutus Kristus. Gereja berasal dari para rasul dan berpegang teguh pada kesaksian iman mereka. Hal ini nampak dalam legitimasi fungsi dan kuasa hierarki yang diwariskan dari para rasul. Ajaran-ajaran gereja pun diturunkan dan berasal dari kesaksian para rasul. Demikian pula ibadat dan struktur gereja pada dasarnya berasal dari para rasul. Lantas bagaimana usaha kita untuk mewujudkan keapostolikan gereja? Untuk mewujudkan keapostolikan gereja, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah: yang pertama, setia dan mempelajari Injil, sebab Injil merupakan iman gereja para rasul. Yang kedua, menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret kita dengan iman gereja para rasul. Yang ketiga, setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul.